Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Siapakah Al-Imam Mahdi? Beliau adalah seorang pemimpin yang akan menegakkan keadilan, menghilangkan kezaliman, mempersatukan semua umat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di akhir zaman nanti. Beliau adalah keturunan mulia baginda Rasul Nabi Muhammad yang akan muncul di depan Ka'bah dan dibaiat di usia 40 tahun. Sebagaimana dikeluarkan di dalam sebuah hadis oleh Imam Tirmidzi bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mengatakan, hatta yub'ats fihi rajulan min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wa isma abihi ismu abi. Akan muncul nanti seorang pemimpin umat yang namanya sama seperti nama aku Muhammad dan nama ayahnya sama seperti nama ayahku Abdullah. Dan beliau merupakan keturunan daripada Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar beliau telah lahir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kelahiran Al-Imam Mahdi ditandai dengan 2 kali. Apakah benar beliau telah lahir? Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kelahiran Al-Imam Mahdi ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana pada 1 bulan Ramadan. Dan menurut para ahli, hal tersebut telah terjadi pada tahun 1981 Masehi. Terjadinya 2 kali gerhana pada 1 bulan Ramadan. Bahkan pada tahun berikutnya, di tahun 1982 Masehi, juga terjadi hal yang sama. Dan menurut para ulama yang memperhatikan tentang hadis akhir zaman, mereka menyatakan bahwasanya beliau telah lahir. Wallahu a'lam. Lalu apakah tujuan Imam Mahdi diturunkan? Di dalam satu buah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW menjelaskan, tamla'ul ard qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Imam Mahdi bertujuan untuk memenuhi bumi Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan. Sebagaimana sebelumnya bumi ini telah dipenuhi dengan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Imam Mahdi sebagai seorang pemimpin yang akan mempersatukan semua umat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, merubah peperangan menjadi kedamaian, merubah kekacauan menjadi kesejahteraan, merubah kemiskinan menjadi kemakmuran. Dan apa tanda kemunculannya Al-Imam Mahdi? Di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, Imam Hakim dan Imam Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menjelaskan, la taqumu sa'ah hatta tamtali al-ard dhulman wa udwanan. Tsumma yakhruju rajulun min ahli baiti yuqalu lahul Mahdi. Di dalam hadis ini Rasul SAW menjelaskan bahwa di antara beberapa tanda-tanda kemunculannya Al-Imam Mahdi adalah bumi dipenuhi dengan kezaliman, bumi dipenuhi dengan permusuhan. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala munculkan Al-Imam Mahdi sebagai seseorang imam, pemimpin yang akan menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman dan mempersatukan semua umat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanakah mengetahui sosok Al-Imam Mahdi? Seperti apakah ciri-ciri beliau? Di dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Baihaqi, Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, pada saat itu beliau sedang memegang Al-Imam Hasan putranya. Di hadapan para sahabat-sahabatnya beliau mengatakan bahwa dari keturunan Hasan ini akan muncul seorang pemimpin umat di akhir zaman nanti yang akan mempersatukan semua umat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Namanya sama seperti nama Nabi kalian, yaitu Muhammad. Dan nama ayahnya sama seperti nama ayah Nabi kalian, yaitu Abdullah. Adapun fisiknya Al-Imam Mahdi, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kedua alisnya melengkung bagaikan bulan sabit, dahinya lebar, tulang hidungnya lurus, hidungnya mancung, bibir atas dan bibir bawahnya sama tebalnya, dadanya bidang, bulu dadanya halus dan lembut. Beliau tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi, kulitnya berwarna kecoklatan, dan beliau memiliki rambut ikal dan tebal, janggutnya hitam dan tebal. Inilah sebagian daripada ciri-ciri fisiknya Al-Imam Mahdi, wallahu a'lam. Lalu siapa saja akan jadi pengikutnya Al-Imam Mahdi?
Para ulama menjelaskan bahwasanya di antara mereka yang akan menjadi pengikutnya Al-Imam Mahdi, mereka adalah ahli Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan isi daripada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu senantiasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Mereka adalah orang-orang mukmin yang istiqamah di dalam menjalankan syariat Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir ajal menjemput mereka. Bagaimana sikap kita agar kelak kita bisa menjadi pengikutnya Al-Imam Mahdi? Maka istiqomahlah kita di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir ajal menjemput kita. Dan perbanyaklah doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah akhir zaman yang begitu dahsyat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca doa di dalam salat kita setelah tasyahud, sebelum kita salam, doa yang istimewa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada siksa kubur, daripada siksa neraka jahanam, daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada fitnahnya dajjal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk bertakwa dan selalu senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul sampai akhir ajal menjemput kita semua. Dan apabila Allah takdirkan kita ataupun salah seorang daripada cucu keturunan kita bertemu dengan zaman daripada Imam Mahdi, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan agar kita bisa menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikutnya Al-Imam Mahdi. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.